Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja maksud dari kesempatan ini, Ustadz ingin menyampaikan perihal visi. Visi itu tujuan. Maksudnya adalah mau dibawa kemana santri-santri khususnya pada program Pondok Pesantren Dar Al-Faqih ini diarahkan. Ya, sesuatu harus punya tujuan. Dan untuk menuju tujuan tentu harus ada langkah-langkah yang dibentuk, yang disusun, yang disiapkan agar sampai kepada tujuan. Nah, itu tujuannya namanya visi. Nah, sekarang jawabannya adalah visi dari Ma'had Dar Al-Faqih adalah apa bersama-sama? Mencetak ulama masa depan. Jadi, tujuan adanya kalian di sini agar Dar Al-Faqih ini menyiapkan, membentuk, kemudian mengarahkan santri-santri di Dar Al-Faqih ini untuk menuju ke arah tujuan yang dituju, yaitu sebagai ulama masa depan. Ya, tentunya prosesnya kan berjalan. Ya, prosesnya berjalan, yang dituju adalah masa depan. Ya. Pertanyaannya, ulama itu apa? Ulama adalah seperti mana sebagai disampaikan oleh Rasulullah adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sekarang pertanyaannya, nabi itu mewariskan apa kepada para ulama? Nabi itu mewariskan ilmu, ya, mewariskan ilmu Al-Quran dengan sunnahnya, ya, Al-Quran dan sunnahnya. Yang maksudnya adalah ilmu di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Jadi Nabi itu mewariskan ilmu, ya, dari zamannya Nabi sampai ke generasi sekarang. Nabi itu mewariskan ilmu. Maka siapa yang mewariskan ilmunya dari Nabi Muhammad SAW, maka dia disebut dengan ulama. Oke? Siapa yang mewarisi ilmu-ilmunya para nabi, ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka dia disebut ulama. Oke. Jadi ulama itu bukan sebuah profesi, nah, ya. Jadi kalian yang punya cita-cita apapun, profesi apapun, silahkan. Yang punya cita-cita sebagai guru, ustadz-ustadzah, sangat relevan. Yang punya cita-cita lain, misalkan menjadi dokter, pun juga sangat relevan juga. Karena menjadi seorang profesi apapun, misalkan kita contohkan seorang dokter, maka dia harus menjadi ulama terlebih dahulu sebelum dia menjadi dokter. Kenapa? Contoh permasalahannya. Ketika dokter adalah seorang perempuan, ada seorang pasien laki-laki. Ya, ada seorang pasien laki-laki, ya, dan dia sedang sakit, ya, sakit darurat. Datanglah ke rumah sakit. Di sana ada berbagai pilihan dokter. Saya adalah dokter perempuan, katakanlah misalkan. Ada dokter yang lainnya, misalkan dokter laki-laki yang memiliki spesifikasi sama. Misalkan penyakitnya adalah penyakit kulit. Dokter di situ ada dokter laki-laki, dokter perempuan. Dia adalah seorang dokter yang sama-sama memiliki kemampuan yang sama, yaitu di bidang kulit. Ada orang datang, pasien, ya, seorang laki-laki. Bagaimana mendahulukan, bagaimana menanggapi ini dengan ilmu? Apakah kita sebagai yang perempuan langsung menangani pasien? Ya, maka salah satu kaidah ilmunya yang ini diwariskan oleh para nabi ya, sampai dengan sekarang adalah mendahulukan prioritas dokter laki-laki karena pasiennya laki-laki. Nah, itu sedikit contohnya. Dari berbagai profesi apapun, sebelum menjadi sebuah profesi apapun yang kalian cita-citakan, maka ulama harus kita raih terlebih dahulu, yaitu mewarisi ilmu-ilmunya Nabi. Karena ilmu-ilmunya yang diwariskan para Nabi itu untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat.
Oke, ilmunya para nabi itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai kita berprofesi apapun tapi kita tidak selamat. Jangankan di dunia, apalagi di akhirat. Nah, maka gunanya ilmu dari para nabi yang sampai kepada diri kita itu untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Oke, paham ya? Jadi apa itu ulama? Warasatul anbiya. Apa yang diwariskan para nabi? Ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya, ilmu yang akan dipelajari di Da'ar Al-Faqih ini seperti apa ilmunya yang akan dibekalkan kepada para santri yang akan dipelajari di Pondok Pesantren Dar Al-Faqih. Maka kriteria ulama ya yang akan Dar Al-Faqih ini cetak kepada para murid-murid ustadz di sini, santri-santri ustadz di sini, itu adalah yang pertama fasih dan mutqin. Ada yang paham apa maksudnya? Satu, fasih. Fasih itu lancar lisannya. Ya, lancar lisannya, baik bacaannya. Kemudian fasih, ya, fasih baik, lancar, bisa didengarkan oleh orang lain dengan jelas, ya, dan seterusnya. Khususnya dalam hal bidang Al-Quran. Oke? Plus juga tidak hanya bacaannya lancar, bacaannya baik dan benar saja, tapi juga mutqin. Apa itu mutqin? Mutqin itu tidak hanya sekedar maksudnya kuat, tidak, tapi mengakar. Ya. Jadi apa yang kita baca, ya, apa yang kita baca itu juga kita pahami betul dengan sangat mengakar, ya, sangat paham betul, sangat paham secara mendalam. Ya, maka ketika kita membahas fasih dan mutqin, khususnya pada bidang Al-Quran, ya, spidol, tolong spidol. Khususnya dalam bidang Al-Quran, maka tahapannya pertama belajar Iqra, semua sudah selesai, oke? Sudah bisa baca Quran semuanya, pasti diawali dengan belajar Iqra. Salah satu metodenya, atau metode-metode yang lainnya, tilawati, qiraati, ada yang lain? Dan seterusnya, ya. Belajar Iqra sampai bacaannya lancar. Apakah sampai di situ? Di sini di Da'ar Al-Faqih tidak hanya sampai di situ. Ustaz tidak mau hanya sekedar itu saja, tapi betul-betul mutqin. Bacaan yang dia bacakan itu betul-betul memiliki pemahaman yang mengakar banget. Ya, sehingga dari apa yang bacaannya itu lancar juga memahami dari segi tajwidnya. Oke? Misalkan bisa membaca miwaliyu wala nasir. Bacaannya bagus, lancar. Sampai di tahap pertama saja. Tapi kalau tidak bisa menjelaskan miwa bacaan apa, itu tidak Ustadz mau di Da'ar Al-Faqih. Harus paham demikian. Miwa. Nah, ini sebagian besar sudah memahami, ya. Bukan sebagian besar, semuanya sudah memahami, ya. Dan kemudian ini ada gharibnya, ya. Dan juga kaidah gharibnya, kaidah-kaidah ayat-ayat yang asing yang pembahasannya terkadang tidak dibahas pada ilmu tajwid. Contoh misalkan kita ketemu surat Al-Bara'ah, ya. Orang yang cuman bisa lancar baca Quran di tahap 1, kadang-kadang keliru. Setoran sama guru, apa diawalinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia tidak paham, ya. Maka di Da'ar Al-Faqih harus paham betul. Ada kaidah-kaidah yang tidak dibahas pada ilmu tajwid, tapi itu berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Nah, Al-Bara'ah tidak boleh diawali dengan basmalah. Jadi harus ta'awud langsung Al-Bara'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung Bara'ah. Kenapa? Karena hukum membaca basmalah di awal surah Al-Bara'ah adalah haram. Sebutkan hukum membaca basmalah
2, 3, 4. Nah, itu tidak dipelajari di tajwid tapi di gharib. Dan ada macam kaidah yang lainnya. Ana misalkan lagi, tulisannya panjang, kalau fathah bertemu alif, tajwidnya harusnya panjang. Ana, tapi ana khusus pada kalimat ana di semua Al-Quran harus dibaca pendek. Ana tulisannya panjang, dibaca pendek. Oke, paham? Nah, ini namanya gharib. Itu tidak dipelajari di tajwid. Ini ayat-ayat khusus yang ketika tidak dipelajari, ya terkadang orang yang sudah fasih sekalipun membaca Quran, ketika berada pada kalimat-kalimat ayat yang gharib, ayat-ayat yang asing, maka banyak yang terjatuh kepada kesalahan membaca Al-Quran. Maka di sini harus dipelajari sampai benar-benar tuntas, faham, mengakar. Nah, biasanya cuman sampai sini. Nah, umumnya sampai sini. Tapi di sini Ustadz mau mencetak ulama yang benar-benar mutqin, pemahamannya betul-betul mengakar kuat, ya, mengakar kuat betul-betul. Ya. Apa yang Ustadz akan siapkan? Ya akan Ustadz siapkan agar bisa memahami dalil tajwidnya. Ya, karena berislam itu harus punya dalil, betul nggak? Kalian sholat itu ada dalilnya nggak? Ada dalilnya. Perintahnya ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau misalkan ditanya, miwaroihim dibaca idgham bi gunnah, ya. Kenapa dibaca idgham bi gunnah? Apa dalilnya? Oke. Misalkan nun. Nun itu letaknya di mana? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Misalkan lagi. Misalkan lagi. Apa? Misalkan lagi. Apa, ada bisa mencontohkan nggak? Dalil Al-Quran, Tajwid. Dalil tajwid, misalkan ayo sekarang coba diingatkan kembali tentang Nadhaman Tuhfatul Atfal. Yuk, coba kita bahas satu persatu. 3, 2, 1. Dauma Sulaimanu. Ya, cepat lagi. Cukup. Ada ayat berbunyi man amana. Oke? Man amana. Hukumnya apa? Idhar. Huruf idhar ada berapa? 6. Jadi kalau ada nun sukun bertemu huruf idhar yang 6 dibaca jelas. Atau hukumnya adalah idhar halki. Mana dalilnya? Fal awwalul idharu qabla ahrufi, setelah qabla ahrufi, setelah huruf, apa hurufnya? Lil halqi, yaitu hurufnya di dalam tenggorokan. Apa saja? Lil haqqi sittun, ada berapa? 6. Apa saja 6? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, itu dalilnya, ya. Makanya sekarang anak-anak Ustadz masih dalam proses menghafal dalilnya. Nah, setelah nanti menghafal, kita pahami satu persatu. Oh, ini maksudnya dalil untuk idhar ini. Dalil untuk ini, dalil untuk ini, dalil untuk ini.
Tajwidnya semua kita sudah paham karena sudah kita belajar kitab tajwid metode Al-Faqih. Ya. Nah, sekarang pun nanti akan belajar dalilnya. Jadi betul-betul menguasai secara mutakin, mengakar betul. Paham? Nah, setelah semuanya selesai, ya, maka di sini tahapan yang paling pokok sebelum kemudian menghafal Al-Qur'an. Makanya ada beberapa santri yang belum Ustadz izinkan untuk menghafal Quran. Kenapa? Ya karena belum selesai untuk kitab-kitab yang harus diselesaikan, khususnya pada bagian tajwid dan gharib. Ya, di sini ada kitab Nazom Indonesia, ya, ada tajwid Al-Faqih, ya. Ada apa lagi? Di sini ada gharib. Ya, ada kitab gharib Al-Faqih. Terus kemudian proses menghafal Quran, ya, itu setiap hari kita jalankan, hafalkan, setorkan, minimal 1 halaman setiap hari. Kemudian setelah, ya, kita proses menghafal terus menerus kita lakukan sembari kita menghafalkan sampai tuntas 30 juz, maka kita kemudian belajar namanya ragam bacaan Quran. Ini disebut ilmunya ilmu qiraat. Ya, ternyata yang sependek kita ketahui bacaan Quran ya udah yang seperti mana kita baca dan kita hafalkan setiap hari. Ternyata ada ragam bacaan yang lainnya yang itu sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalkan Maliki Yaumiddin, itu yang kita ketahui. Ternyata ada ragam bacaan yang lain yang itu juga sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya adalah kenapa? Penuh. Hah? Maliki Yaumiddin, pendek manya. Nah, ini namanya ragam bacaan. Nanti ada kitabnya namanya Wajhul Quran fi riwayat Hafs an Asim. Nah, nanti kitabnya sedang Ustadz susun. Ya, ini untuk betul-betul memahami bahwa Al-Quran di seluruh dunia itu memiliki ragam bacaan yang berbeda-beda. Yang satu sama lain tidak saling bertentangan, tapi saling berhubungan. Ya, bahkan saling melengkapi dari segi makna. Nah, ini secara Al-Quran. Udah Al-Qurannya hafal, fasih bacaannya, dan mengakar pemahamannya terkait bacaan Al-Quran. Ya, ini saja udah disebut dengan insya Allah pra ulama Al-Quran. Ya, Masya Allah. Orang saja kalau sudah sampai tajwid gharib itu udah luar biasa. Ya, kemarin ditampilkan di MB2 itu sudah luar biasa membuat orang kagum. Apalagi sampai kemudian memahami dalilnya, ya, hafal Qurannya, dan mengetahui ragam bacaan yang lainnya. Insya Allah ini kita akan semuanya capai tuntas di program Pondok Pesantren. Nah, selain itu, ya, yang pertama tadi sudah Ustaz sampaikan, yang kedua adalah faqih. Apa itu faqih? Faqih itu memahami, ya, memahami secara mengakar ilmu-ilmu Islam. Faqih itu namanya. Memahami hukum-hukum, memahami ilmu-ilmu di dalam Islam. Ya, ada berbagai macam, ya, ilmu di dalam Islam. Ya, ada fiqih, aqidah, akhlak, adab, apalagi mustalahul hadis dan semuanya. Faqih, ya, paham semua ilmu-ilmu Islam. Ya. Yang pertama kriterianya apa? Faham Al-Quran. Ya, faham Al-Quran ini ilmu paling dasarnya kita awali dengan namanya amsilati. Ya, amsilati berapa kitabnya? Berapa kitabnya? 10. Ya, jilidnya ada berapa?
5. Terus kitab yang lainnya 5 yang lainnya. Jadi ada semuanya totalnya satu paketnya 10. Ini pun masih dasar, nak. Di mana kita mempelajari kenapa dibaca harokat fathah kasrah dhammah, kenapa diakhiri pada harokat kasrah atau fathah atau dhammah, kenapa huruf kalimatnya berubah dari yakulu, akulu, nakulu dan seterusnya, dan perubahan itu kenapa? Karena akan berhubungan dengan makna. Beda tulisan, beda harokat akan berbeda makna. Ya, maka faham Al-Quran itu diawali dengan yang paling dasar, kita mempelajari amsilati. Ini yang paling dasar. Oke. Nah, apakah masih cukup? Ya, apakah sudah cukup untuk memahami Al-Quran? Ternyata dari pengarang kitab amsilati itu mengatakan ini masih dasar, belum sangat cukup untuk bisa kemudian memahaminya. Ada yang menengah lagi, ya, menengah lagi yang kita sekarang pelajari secara berdampingan. Apa itu kitabnya? Al-Jurumiyah. Dan kedua, Matan Bina. Amsilati ini adalah mempelajari ilmu tentang nahwu sorof. Nahwu itu apa? Nahwu itu apa? Hah? Ilmu yang mempelajari perubahan akhir kalimat. Oke. Sorof apa? Ilmu yang mempelajari perubahan kalimat. Ya, akulu, nakulu, yakulu. Nah, perubahan kalimat itu namanya ilmu sorof. Terus kemudian bismillahi atau millaha, millahu, huhi. Hanya itu disebut ilmu, mempelajarinya adalah ilmu nahwu. Oke, sehingga nahwu dan sorof itu tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Ilmu yang paling dasar amsilati. Nanti kalau sudah selesai, maka kemudian belajar lebih naik lagi, yaitu kitab Al-Jurumiyah dan Matan Bina. Al-Jurumiyah yaitu kitab untuk nahwu, Matan Bina untuk sorofnya. Ya, oke? Ya, sekarang kita masih baca, ya, masih membaca, belum kita mendalami secara mendalam karena kita masih fokus pada amsilati, ya. Amsilati semua tuntaskan, baru nanti ketika masuk ke Matan Bina Al-Jurumiyah kita sudah enak karena sudah sering mengulang-ulang setiap hari. Apakah masih ada? Masih ada, nak. Yang paling tinggi itu namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Yang itu matannya ada lebih dari 1000 bait, ya. Itu mempelajari tentang nahwu sorof secara mendalam. Jadi nanti akan fokusnya amsilati dan kemudian Al-Jurumiyah dan Matan Bina secara tuntas. Ya. Kemudian faham hadis. Ya, faham hadis di sini kita akan belajar pertama namanya istilah-istilah di dalam hadis. Kitabnya apa namanya? Mustalahul Hadis. Ya. Nanti kita mendalami hadisnya langsung yang terumus pada satu kitab khusus yang kita ambil, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Di mana ada berapa hadis? Ada 42 hadis. Kalau kita sudah mempelajari Mustalahul Hadis, maka kita bisa membaca ke 42 hadis yang di dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu dengan pandangan ilmu. Oh, ini adalah tanda-tandanya hadis sahih. Oh, ini tanda-tandanya hadis musnad. Oh, ini tandanya hadis ini dan seterusnya. Nah, itu paham betul. Dan juga memahami berbagai rujukan kitab ulama, mulai dari akidah, akhlak, adab, fikih, sirah, semuanya bisa dipahami. Baik yang berbahasa Indonesia maupun dari berbahasa Arab. Kenapa kita harus memahaminya dengan menggunakan bahasa Arab? Ya, karena gerbangnya ilmu Al-Quran, gerbangnya ilmu Islam, ya, itu adalah berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa apa? Hadis berbahasa apa? Kitab asli yang membahas tentang ilmu-ilmu Islam itu berbahasa apa? Berbahasa Arab. Maka kita pelajari dengan
langsung kepada rujukan aslinya yang berbahasa Arab. Kedua, menguasai berbagai cabang ilmu Islam. Sudah tertulis di situ. Apa kriterianya? Mampu membaca, memaknai, mengurai, dan menyampaikan. Mampu membaca, ya. Jadi kitab yang menjadi rujukan kita itu kitabnya nggak ada harokatnya. Jadi mampu kita membaca. Kita akan pelajari di Amsilati juga dipelajari. Memaknai, setelah bisa memahami harokat-harokatnya, ya, maka kita kemudian mampu memahaminya dengan memaknai setiap kata per katanya, ya, menguraikannya, ya, dari kemudian bismillahi misalkan contohnya, ini maksudnya apa? Huruf jar. Millahi dia kalimat yang berada setelah huruf jar, hukumnya jar atau majrur, tandanya kasroh. Nah, ini menguraikan semuanya dan menyampaikan. Nanti Ustadz contohkan, ya. Contohnya misalkan sampai di sini. Ya, sampai di sini kita potong. Yang pertama pada segi fasih dan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya bagus, benar. Bismillahi. Bacaan lafaz Allah yang dibaca tarkik sebab lafaz Allah didahului kasrah. Ar-Rahmani adalah bacaan Al-Syamsiyah. Al-Qamariyah tadi. Sebab al bertemu tasydid. Huruf Al-Qamariyah ada 14. Ta, dal, ra, za, sin, shin, sad, ta, lam, nun. Oke? Sampai hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 4. 1 wajib dan seterusnya. Itu gharibnya. Hafal ayatnya otomatis. Mengetahui ragam bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang kedua, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim sampai seterusnya. Paham Al-Qur'an. Bismillahi, misalkan saya memulai mengaji, saya memulai menulis, saya memulai membaca, saya memulai apapun ketika mengawali dengan basmalah sesuaikan dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, zat yang maha pemberi rahmat yang besar di dunia dan di akhirat. Sifatnya Ar-Rahimi, zat yang maha pemurah pengasih di akhirat saja. Ya. Paham, ya, mampu menguraikan dan menyampaikan. Maksudnya adalah bismillahi, segala setiap aktivitas apapun ketika diawali dengan basmalah maka bernilai ibadah pahala. Mampu menyampaikannya. Ini nanti akan dibekali. Berikutnya, mampu menulis Arab dengan baik dan indah. Ini nanti mata pelajarannya namanya Imlaul Quran. Setiap kadang-kadang sepekan sekali atau ketika ujian dan seterusnya kalian ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Tujuannya apa? Ketika misalkan menulis Quran untuk muridnya misalkan kelak atau untuk kebutuhan apapun mampu dibaca minimal, ya. Ini Ustadz dulu tulisannya nggak begini, nak. Tapi karena terbiasa untuk menulis maka setidaknya bisa dibaca walaupun tidak bagus-bagus amat. Yang penting rapi bisa dibaca. Bagus tidak? Bagus. Indah tidak? Indah, ya. Minimal demikian. Mampu menulis dan membaca kaidah Arab pegon. Kita tidak menafikan bahwa dulu Islam berkembang dan sampai kepada bumi Nusantara ini itu adalah alkulturasi atau percampuran antara bangsa Arab dengan bangsa Indonesia. Ya, bagaimana mencampurkan Arab dengan Indonesia? Ternyata di situ pada awal sejarah Islam itu penulisan, ya, Indonesia itu dengan penulisan Arab, maka disebut dengan Arab Pegon atau Arab Melayu. Bunyinya bahasa Indonesia tapi tulisannya bahasa Arab. Ini adalah percampuran perkembangan Islam pada
zaman saat itu. Dan ini menjadi tradisi di pondok pesantren manapun ya, ketika mengabsahi atau memaknai kitab itu bukan memaknai pakai bahasa Indonesia ya. Misalkan bismillahi saya memulai, tidak pakai S-A-Y-A, tidak, tapi pakai Arab, pegon Arab Melayu, sin, alif. Kaidahnya ada di situ, ketika ada huruf vokal maka pakainya alif, sin, sa, sin, alif, ya, di situ ada ditambah alif juga setiap vokal A dan seterusnya. Itu nanti dipelajari. Nah, ini betul-betul dikuasai secara menyeluruh. Jadi nanti belajar akidah langsung dari kitab akidahnya, yaitu Aqidatul Awam, tidak ada harokatnya, kemudian dipahami maknanya, ya, kemudian diuraikan, ditasrif, ini maksudnya harokatnya dibaca apa, kemudian perubahan kalimatnya seperti apa, dan seterusnya. Dan kemudian mampu paham, ya, kemudian dapat menyampaikan kepada siapapun yang dibutuhkan. Ya, jadi paham betul tentang materi-materi keislaman sebagai bekal berkehidupan sehari-hari. Ya, nanti ada fikih, ya, ada fikih tentang bagaimana prioritas tadi menangani seorang pasien ketika perempuan pasiennya kitanya laki-laki, ada sejenis dan seterusnya. Ya, maka dibahas itu, ya, maka kita belajar langsung dengan kitab rujukannya, maka ilmu yang akan kita pelajari untuk bisa memahaminya itu ada amsilati, kemudian al-jurumiyah, matan bina, dan seterusnya. Dan nanti yang ketiga adalah berakhlak Qur'ani, pembiasaan amaliyah sehari-hari, ya. Nanti ada satu kitab yang akan Ustadz susulkan, di mana nanti ada satu ayat, nanti diuraikan di situ amaliyahnya apa saja, dipraktekkan setiap hari, diulang-ulang terus menerus sehingga menjadi kebiasaan atau habit, ya. Dan ini akan menjadi juga catatan untuk nilai pada rapat nanti. Kedua, catatan seorang guru. Setiap hari kadang Ustadz menyampaikan ilmu yang mungkin tidak termaktub pada kitab amalia sehari-hari mutabaahnya, ya. Misalkan tentang bagaimana menghormati seorang guru, bagaimana kemudian cara duduk yang benar di hadapan guru, dan seterusnya. Kemarin sudah Ustadz banyak sampaikan kepada kalian. Misalkan ketika berada di lingkungan pondok apa yang harus dilakukan, bagaimana adabnya seorang guru, kadang-kadang Ustadz sampaikan yang itu tidak tertulis di dalam buku. Nah, itu catatan guru nanti yang akan kalian tulis, dan itu nanti akan menjadi satu buku pendel yang akan dinilai di akhir nanti. Ya. Sehingga tujuannya dari semuanya ini adalah agar dipersiapkan kalian menjadi seorang ulama, orang yang paham ilmu, yang mewariskan ilmu dari para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW di masa yang akan datang. Ilmunya bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Contohnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim ini secara bacaan bisa membaca dengan fasih, paham hukum tajwidnya, paham ayat gharibnya. Di sini ayat gharibnya ada atau tidak? Pembahasan gharibnya ada atau tidak? Ada, ya, tentang hukum membaca basmalah dan seterusnya. Di sini faqih tidak ada harokatnya, mampu bisa menguraikan ini kenapa dibaca bi, ya. Bi adalah huruf jar. Huruf jar itu hukumnya mabni, tetap bertanda harokat kasroh, tidak akan mungkin ba atau bu, pasti tetap akan bi. Maka kalimat setelah huruf jar adalah hukumnya jar atau majrur, tandanya kasroh, tidak mungkin bismillah atau bismillahu, pasti bismillahi, ya, bismillahi. Maknanya adalah saya memulai dengan nama Allah, ya, zat yang maha rahman dan zat yang maha rahim. Kalau diamalkan, nih, paham diamalkan di setiap aktivitas, maka akan berbuah pahala, ya, mampu menyampaikan kepada orang lain, ya, dan menulisnya dengan baik. Oke, ya, indah, minimal bisa dibaca, dan mampu memaknai dengan kaidah pegon saya.
Saya memulai. Sampai seterusnya. Baik, dan juga memiliki akhlak yang Qur'ani. Jadi ayatnya nanti akan dibahas mendetail apa yang bisa diamalkan dan itu yang akan diamalkan setiap hari, yang ada nanti buku mutabaah sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Masih ngantuk semua nih, Masya Allah nih. Dah, itu mungkin yang Ustadz ingin sampaikan. Jadi untuk gambaran kalian semuanya, sehingga nanti apa yang akan kalian pelajari ke depan itu, kalian ada gambaran. Oh, mau belajar ini, belajar itu, dan ini tujuannya ini, dan seterusnya. Karena kalau pada umumnya pondok pesantren tidak demikian. Ustadz sudah pernah menjadi murid, Ustadz pernah menjadi santri, pernah menjadi musyrif, pernah menjadi sekarang pengasuh, paham betul bagaimana kebutuhan insya Allah santri dalam belajar di pondok pesantren. Kalau cuman bisa sampai hafal Quran, ya, sampai hafal Quran, ya sudah, hafal Quran saja, tidak bisa paham tajwidnya. Hafal Quran pun belum tentu paham tajwidnya, kaidah gharibnya, ragam bacaannya, dan seterusnya. Udah ini aja, belum sampai kemudian bisa memahaminya. Apalagi hadis, apalagi berbagai kitab-kitab yang lainnya. Kita tidak bisa akan memahami Al-Quran kecuali melalui dari para ulama, dari kitab-kitabnya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ustaz cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang tidur nanti hukumannya adalah berdiri 1 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah berdiri 1 jam. Itu 1 jam. 1 jam. Siapa lagi yang tidur tadi? Ayo berdiri.